Baik, selamat sore kembali. Kita akan belajar MSK 3, Kokoh di dalam Kristus. Pelajaran kelima, berdampak bagi dunia. Tuhan Yesus menyelamatkan kita, membawa kita keluar dari kegelapan, dari dunia ini, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Tuhan mau supaya kita tidak lagi hidup mengikuti cara-cara dunia yang penuh dosa. Sebaliknya kita diminta Tuhan untuk menuruti kebenaran firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Orang-orang Kristen, gereja disebut eklesia. Eklesia adalah orang-orang dipanggil keluar dari kegelapan dunia, masuk dalam terang yang ajaib, diperlengkapi, dimuridkan untuk siap diutus kembali ke dalam dunia, bukan untuk kembali hidup dalam cara-cara dunia yang lama sebelum menerima keselamatan, tapi kita harus hidup dengan cara yang baru, sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah, dan kita mempengaruhi orang-orang, berdampak positif di dunia ini, menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus, supaya mereka pun diselamatkan, mengenal Tuhan Yesus yang hidup di dalam kita. Ibaratnya orang Kristen itu seperti ikan yang dilepas di air laut. Air laut kan asin, tapi ikannya nggak jadi asin. Kenapa? Ada di dalam lautan, tapi dunia laut tidak mempengaruhi si ikan itu jadi asin. Kita diibaratkan seperti termostat, bukan termometer. Kalau termometer itu dipengaruhi oleh suhu. Kalau termostat seperti air conditioner AC ya, itu bukan dipengaruhi tapi mempengaruhi. Termostat itu bisa menaikkan atau menurunkan suhu. Tuhan mau kita bukan dipengaruhi oleh dunia. Tuhan mau kita mempengaruhi dunia. Orang Kristen bukanlah orang yang harus hidup seperti rahib-rahib, mengasingkan diri ke padang gurun atau ke gua, di hidup sendirian. Bukan. Tuhan mau setelah kita diselamatkan, dipanggil oleh Tuhan keluar dari dunia ini, kita dimuridkan, kita belajar nilai-nilai kerajaan Allah, kita kembali ke dunia ini untuk mempengaruhi dunia ini, untuk memberikan dampak yang positif bagi dunia ini. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita jadi saksi Tuhan. Seperti Tuhan Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Bicara soal Yerusalem, Yudea, Samaria ke ujung bumi itu bukan hanya bicara soal lokal wilayah, tapi bicara soal kemanapun engkau ada, dimanapun kau berada, kau harus jadi saksi Tuhan. Di berbagai aspek kehidupan, kita harus membawa nilai-nilai kerajaan Allah. Sejarah dunia mencatat orang-orang Kristen, baik yang melayani di gereja maupun di marketplace, di dunia kerja, telah mewarnai peradaban dunia. Mayoritas orang Kristen hidupnya itu di dunia kerja, di marketplace. Cuman sekitar 5% orang Kristen hidup dalam pelayanan gerejawi. Tapi 95% church in the marketplace, gereja di dunia kerja. Dan Tuhan mau kita menjadi garam dan terang dunia. Kita akan belajar dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 13-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya yang dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Kita bisa memberikan dampak positif yang pertama dengan menjadi garam dunia. Garam itu adalah salah satu bumbu utama dalam masak-memasak. Hampir tidak ada di dapur yang nggak ada garam. Semua pasti ada garam. Makanan itu pasti ada garamnya. Karena kalau makanan tidak ada garamnya itu hambar rasanya. Garam membuat makanan yang hambar menjadi ada rasa. Garam juga berfungsi membuat makanan bertahan lama, jadi awet. Seperti ikan diasinkan, jadi ikan asin itu awet, tahan lama. Garam adalah bahan yang secara aktif bisa mengubah rasa bahan makanan di mana garam itu ditaburkan. Nah, Tuhan mau kita menjadi garam dunia. Kita berguna, keberadaan kita di tengah-tengah dunia harus menjadi berkat, memberi damai sejahtera, membawa sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Artinya, kita harus secara aktif bergerak, menghasilkan dampak yang positif dimanapun Tuhan menempatkan kita, di keluarga, di sekolah, di kampus, di dunia kerja, biarlah kita berguna.
Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kata baik dalam Efesus 2 ayat 10 adalah agathos. Agathos artinya baik, bermanfaat. Jadi Tuhan mau hidup kita bisa bermanfaat, berguna buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan mau kita memperhatikan hidup kita. Di Mazmur 33:15 dikatakan Tuhanlah yang membentuk hati kita dan Tuhan memperhatikan langkah hidup kita. Jadi perhatikan bagaimana kita hidup. Jangan sampai kita hidup sembarangan. Kita harus hidup menjadi berkat. Tuhan mau kita gunakan waktu kita yang sementara di muka bumi ini. Kita hidup kalau kuat 70 tahun, ya. Lebih dari itu 80 tahun bisa. Tuhan mau kita gunakan semua waktu yang Tuhan berikan, karunia, bakat, talenta untuk menjadi dampak yang positif bagi orang lain. Menjadi garam dunia, biarlah kita melakukan segala sesuatu karena kasih Allah yang memotivasi semua pekerjaan pelayanan kita. Ada orang-orang yang digerakkan melakukan pekerjaan, melakukan aktivitasnya karena digerak oleh kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk punya materi, kebutuhan jiwa untuk dihargai, untuk diapresiasi, kebutuhan jiwa untuk ambisi, untuk mau menjadi aktualisasi diri, ya. Nah, Tuhan mau kita lebih dari itu. Tuhan mau kita ini dimotivasi apapun kita lakukan karena kasih agape, kasih Allah. Murid-murid Kristus diminta oleh Tuhan untuk menggunakan talentanya bagi kemuliaan Tuhan. Kalau kita baca di Matius 25 ayat 14-30, ada perumpamaan Tuhan memanggil hamba-hamba. Ada yang dikasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. 1 talenta itu 34 kilo emas. Tuhannya berkata kepada hamba-hambanya, gunakan, kembangkan, aku akan pergi, nanti aku balik lagi, aku minta pertanggungjawaban. Setelah sekian lama, tuannya kembali, minta pertanggungjawaban. Hamba yang dikasih 5 talenta berkata, Tuhan, lihat, Tuhan kasih 5 talenta, sekarang tambah 5. Tuhan berkata, engkau hamba yang baik dan setia, masuk dalam kegembiraan Tuhanmu. Lalu hamba yang dikasih 2 talenta berkata, Tuhan kasih 2 talenta, sekarang tambah 2 lagi. Tuhannya berkata, engkau hamba yang baik dan setia, masuk dalam kegembiraan Tuhanmu. Hamba yang dikasih 1 talenta berkata pada tuannya, Tuhan ini, saya dikasih 1 talenta, saya kembalikan 1 talenta lagi. Tidak dikembangkan. Tuhannya berkata, mengapa kamu tidak kembangkan talenta itu? Hamba itu berkata, Tuhan itu Tuhan yang keras, ingin menuai tapi gak mau menabur. Tuhannya berkata, engkau hamba yang jahat dan malas. Udah malas, jahat lagi. Menuduh tuannya tidak menabur. Itu 1 talenta itu udah dari tuannya. Akhirnya Tuhan itu menghukum hamba yang jahat itu. Dimasukkan ke dalam kegelapan ketak gigi. Apa kita pelajari? Tuhan mau kita kalau dikasih talenta oleh Tuhan, semua bakat, semua kesempatan, semua kecakapan, kecerdasan yang Tuhan berikan, kita gunakan, kita kembangkan. Jadilah hamba baik dan setia. Ada lagi perumpamaan di Lukas 19. Seorang Tuhan memanggil hamba-hambanya, dikasih semuanya 1 mina. Kembangkan, nanti aku akan pergi dan akan kembali lagi, aku minta pertanggungjawaban. Setelah sekian lama, tuannya kembali minta pertanggungjawaban. Yang satu berkata, Tuhan berikan 1 mina, sekarang jadi 10. Tuhan yang berkata, engkau hamba dan setia, terimalah memerintah atas 10 kota. Lalu ada 1 orang lagi berkata, Tuhan memberikan 1 mina, sekarang jadi 5. Tuhan yang berkata, engkau hamba yang baik dan setia, memerintahlah atas 5 kota. Saudaraku, Tuhan Yesus naik ke surga. Suatu hari dia akan kembali. Dan kita harus memberi pertanggungjawaban nanti di tahta pengadilan Kristus. Waktu yang Tuhan berikan, talenta yang sudah Tuhan berikan, kita harus pertanggungjawabkan di hari itu. Dan biarlah kita kedapatan jadi hamba yang baik dan setia. Kita bisa bersukacita di hari itu. Karena Tuhan berkata, engkau hamba yang baik dan setia, memerintah bersama aku. Tuhan Yesus nanti akan datang kembali, memerintah di bumi ini selama 1000 tahun lamanya. Itu kata Alkitab. Apa engkau rindu untuk memerintah bersama Kristus? Mari, jangan sia-siakan waktumu. Pakai waktu yang ada.
pakai semua tenagamu, masa mudamu untuk melayani Tuhan. Gunakan talenta yang Tuhan berikan, gunakan, kembangkan itu bagi kerajaan Allah, untuk jadi garam dunia, jadi berkat untuk banyak orang, supaya engkau bersukacita di hari itu. Yang kedua, bagaimana kita bisa berdampak positif, yaitu dengan menjadi terang dunia. Ya, dunia ini ada penguasaannya, yaitu kegelapan, penguasa kegelapan. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kekuasaan atas dunia ini diambil oleh setan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus sudah melecuti semua pemerintahan kuasa kegelapan itu. Namun kuasa kegelapan masih saja ingin berusaha mempengaruhi manusia. Karena itu Rasul Paulus berkata, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara yang bekerja di antara orang durhaka. Karena itu di dunia ini masih banyak orang yang dipengaruhi kejahatan, korupsi, penipuan, pemalsuan, perselingkuhan, tindakan melawan hukum, dan seterusnya. Itu bukti betapa dunia berada dalam kegelapan, tidak ada dalam terang Allah. Bahkan dunia berkata yang baik itu jahat, yang jahat itu baik. Dibolak-balik semuanya. Kita harus menerangi dunia ini. Tuhan Yesus membuat terang ke dalam dunia. Selama dia ada di dunia ini, dia menjadi terang bagi dunia ini. Dan kini kita murid-muridnya harus meneruskan. Kita harus jadi terang bagi dunia ini selama kita hidup di dunia. Terang adalah sesuatu yang tidak bisa disembunyikan, bahkan oleh kegelapan yang paling pekat sekalipun. Terang akan selalu terlihat jelas oleh siapapun. Ketika terang datang, maka kegelapan lenyap. Terang adalah elemen pertama yang Tuhan ciptakan. Ketika Tuhan berkata dalam kegelapan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Demikian juga kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus tidak boleh tersembunyi. Jangan kita di dalam kegelapan. Kehidupan kita harus membawa dampak yang positif kepada dunia ini, yaitu hidup di dalam terang. Dan itu yang Tuhan mau kita jalani. Bagaimana kita hidup dalam terang? Kita harus hidup sesuai dengan terang firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita diminta untuk hidup sesuai firman Allah, tidak kompromi. Sekalipun ada resiko ketika kita hidup sesuai firman Allah, taat firman, mungkin kita akan menderita atau dihina oleh dunia ini. Tapi itu adalah panggilan kita. Kita harus membawa terang Kristus ke dunia ini, yaitu hidup sebagai anak-anak terang. Kita harus membawa terang di kantor, di kampus, di sekolah, dimanapun kita berada. Dan terang itu hanya menghasilkan 3, kebaikan, keadilan, kebenaran. Sebagai anak terang, kita harus berbuat baik, berbuat adil, berbuat benar, dimanapun kita berada. Bagaimana kita menjadi terang? Yaitu kita tidak malu untuk menjalani hidup dan memperkatakan firman Tuhan. Jangan malu menjadi orang Kristen. Kita harus terang-terangan menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, mengikuti ajarannya. Memang tidak mudah menjadi garam dan terang dunia, tetapi itu bukan tidak mungkin. Bahkan Tuhan akan memberi kemampuan. Kita harus berdampak bagi dunia ini. Tuhan menyediakan segala sesuatu kita perlukan untuk menyelesaikan panggilan itu. Tuhan Yesus berkata, segala kuasa di surga di bumi sudah diberikan kepadaku, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Tuhan Yesus memberi kita Roh Kudus, supaya kita punya dunamis, punya kuasa. Jadilah garam, jadilah terang dunia. Bila garam itu menjadi tawar, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jangan sampai hidup kita tidak berguna. Biarlah hidup kita boleh berguna, bermanfaat untuk kerajaan Allah, untuk keluarga kita, untuk orang-orang bersama kita. Jadilah terang, kamulah terang dunia, menyinari kegelapan, biar hidup kita memberi dampak yang positif. Nah, silakan nanti diskusikan di kelompok bagaimana caranya untuk menjadi garam dan terang secara praktis. Yang kedua, kalau engkau punya kesaksian, ceritakan bagaimana hidupmu sebagai anak Tuhan membawa dampak, pengaruh kepada orang lain dalam pekerjaan, aktivitas pergaulan sehari-hari. Ceritakan singkat dalam anggota kelompok diskusi, lalu diakhiri dengan ayat hafalan Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.